sudah banyak yang melihat hiti-hiti. Salah satunya adalah tanaman herbal yang disalahgunakan. Sayang banget ya, padahal tuh tanaman herbal ya, itu kan banyak banget manfaatnya dok. Betul, ya. apalagi kita di Indonesia ya kan, memang kaya akan tanaman herbal. Wow. Benar. Nah, sekarang nih hari ini kita juga akan membahas mengenai salah satu daun yang sangat terkenal. Wow. Tahukah Anda bahwa manfaat dari daun sirih Aku tahu. Langsung aku potong. Daun sirih itu bagus katanya untuk mengobati keputihan, untuk yang cewek-cewek, ya kan? Begitu, ya kan? Oke, nah itu pasti yang sudah beredar di masyarakat. Nah, makanya nih kita akan membahas nih, apalagi sih sebenarnya manfaat khasiat dari racikannya daun sirih. Makanya di tengah kita sudah ada narasumber kita, Dr. Ingrid, MSI. Halo. Ahli herbal. Halo, dokter. Dan juga kita juga mau ngajak nih Mirsa yang ingin bergabung dan juga langsung berkonsultasi dengan narasumber kita, bisa langsung telepon ke nomor telepon di bawah ini. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, tadi kan dokter Alin kan bilang banyak manfaatnya dari daun sirih. Aku tuh penasaran, emang banyak banget. Betul, banyak sekali karena daun sirih ini sangat kaya akan manfaatnya. Manfaatnya apa aja? Sesaat lagi kita akan bahasnya. Tetap di Hidup Sehat. Masih di segmen Tahukah Anda, pemirsa? Nah, kali ini nih, tahukah Anda bahwa daun sirih ini memang sangat memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Apa aja sih? Aku jadi penasaran nih dok. Soalnya aku cuma taunya kan untuk yang kayak mengobati keputihan. Terus kita ada juga dengar-dengar katanya mengatasi bau mulut, kesehatan gigi juga. Biasa dulu kan ya kayak engkong-engkongnya babi biasa dulu. Iri ya. Coba ngaku dokter, giginya bisa bagus gimana? Gitu. Nah, oke nih Dokter Ingrid nih dok. Bagi Anda, sebelumnya nih dok, bagi Anda yang ingin bergabung di Hidup Sehat TV One, kita nanti akan meracik herbal. Ini ada minuman herbal dari daun sirih. Wow. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung telepon kita di nomornya di bawah ini. Nah, selanjutnya nih dokter. Kita mau bikin apa nih dok hari ini? Racik apa? Saya belum bikin minuman dulu. Nanti minuman yang setelah ini ya. Oh iya. Jadi yang pertama yang mau saya bikin itu obat kumur. Obat kumur buat kalau kita ada keluhan di gigi, misalnya nyeri sakit gigi. Nah, ini 3 lembar daun sirih kan kita iris-iris ya. Sebenarnya iris-irisnya kasar-kasar aja ya. Yang penting nanti direbus, kemudian airnya bisa buat kumur-kumur gitu. Oh iya, karena memang nih dok, kan saya pernah dengar nih bahwa si daun sirih ini memang ada antiseptiknya, ada antibakterinya ya dok ya. Betul banget. Pantesan kalau misalnya di pasta gigi apa di obat kumur tuh ada bau-bau sirih ya. Sering buat campuran pasta gigi, obat kumur yang beredar di pasaran kan. Betul. Nah, ini sesuai nih dok dengan fakta atau mitos yang beredar di masyarakat dok. Kita bahas ya dok ya. Boleh. Katanya nih dokter, daun sirih jika kita mengkonsumsinya dengan berkumur-kumur itu bisa mengatasi sakit gigi dan bau mulut. Mitos atau fakta nih dokter? Fakta. Jadi memang sejak zaman nenek moyang memang ya pengalaman empirik. Kemudian itu di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia, ternyata di India, di Bangladesh, di Amerika Selatan dan lain-lain, Asia yang lain lah. Itu memang biasa dipakai obat kumur dari daun sirih itu untuk gigi ya, untuk gigi, untuk kalau ada radang tenggorokan, untuk kesehatan rongga mulut, oral hygiene gitu. Terus penelitian juga ternyata sudah membuktikan sifat antiseptik dan antibakterinya. Ini yang sudah diiris kita masukkan dalam air ya. Kira-kira sebenarnya cukup 200 ml saja. Kemudian ini cengkeh. Airnya 200 ml saja ya. Ini peragaan mungkin agak kebanyakan airnya. Kemudian cengkehnya 5. Cengkehnya 5 ya, dok. Oke. Ini kita rebus. Ini di sini wanginya udah wangi banget ya. Ini kita tutup aja. Ini direbus berapa lama nih Direbus dokter? kira-kira sebenarnya cukup sampai mendidih atau 15 menit cukup. 15 menit. Nanti airnya itu akan buat kita kumur-kumur. Gitu. Jadi ditunggu dingin dulu ya dok ya. Baru kumur-kumur. Kalau nggak ya. maaf. Jadi ini kira-kira kalau misalnya sudah mendidih, udah 15 menit kita matikan gitu ya. Terus
tinggal dibuat kumur-kumur deh gitu. Oh gitu. Oke. Nah, ini udah mendidih nih dok ya. Berarti dituang di kumur tanpa daunnya juga nggak apa-apa ya dok ya, karena kan kandungannya udah masuk ke dalam air mendidihnya itu ya. Jadi daunnya memang tidak dipakai lagi, jadi cukup airnya saja. Berarti kandungan yang ada di dalam misalnya nih buat kumur-kumur segini cukup. Oh cukup. Tapi kalau misalnya sakit gigi gitu-gitu bisa juga dok pakai ini? Bisa karena cengkehnya itu bersifat analgetik, mengurang gitu. rasa sakit. Jadi tapi hanya untuk keluhan yang ringan ya. Ngilu ya, bukan kalau bolong yang ya. berat kan harus ke dokter gigi diperiksa ya. Iya, Apakah betul, takutnya nanti ada infeksi yang berat gitu Iya. ya. Biasanya kadang kalau sakit gigi tuh dok banyak yang kumur-kumur dengan air garam gitu dok. Apakah ini kalau dicampur air garam bisa nggak dok? Sebaiknya sih tidak dicampur ya. Kalau garam saja, tidak dicampur dengan sirih. Gitu. Jadi sirih cukup sirih sama cengkeh. Sama cengkeh. Dua-duanya punya sifat antibakteri. Ya, terus ada sifat analgetik, pereda nyeri, antiseptik gitu. Ini kira-kira udah selesai ya? Ya. Nah ini sambil nih dok, sambil dokter lagi menyaring nih ya. Ini katanya dengar-dengar aku juga sering dengar nih, rebusan air sirih kalau misalnya kita konsumsi ini bisa mengobati batuk. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta juga. Wow. Fakta. Langsung kita racik gimana dok? Ini kayaknya mulai enak nih ya kan? Hati-hati kalau batuk sekarang ya. Makanya itu untung hari ini kita ada racikan. Nah ini bisa kita buat dari daun sirih juga. Ya. Kira-kira airnya juga cukup 1 gelas ya, 200 ml. Kemudian dipanaskan kan airnya. Ya. Ini anggap saja. Nah ini bahannya apa aja nih dok? Daun sirih, ini daun sirihnya yang mana ya dok? Ini kan ada daun sirih yang hijau, gitu. ini ada yang merah nih dok. Ya. Jadi yang kita pakai dulu untuk batuk yang hijau dulu. Yang hijau. yang hijau dulu. Nanti yang merah kita bisa pakai untuk misalnya mengurangi gula darah. Gitu. Oke, sekarang yang hijau dulu nih dok. Yang hijau dulu sama 3 lembar daun Sama sirih. dipotong-potong juga ya, Dok? Diiris. Oke. Ya. Diiris ya. Oke. Jadi ini daun sirih ini memang sejak zaman nenek moyang dulu dipakai untuk meredakan batuk karena dia sifatnya ekspektoran. Batuk yang mengeluarkan dahak. Jadi untuk yang berdahak. Untuk yang berdahak justru ya dok ya. Terus juga ada sifat mengurangi sesak nafas. Gitu. Jadi makanya dulu itu dipakai juga untuk asma yang ringan. Jadi ini banyak banget manfaatnya ya. Bisa buat batuk, bisa untuk mengurangi juga yang sakit asma. Ya. Sudah mendidih ya. Nah, ini nanti dimasukkan bersama adas manis, karena adas manis juga akan memperkuat efek dari pereda batuknya. Gitu. Ya. Nah, ada juga nih dokter, sambil kita masak-masak nih dok yang ngeracik, ada juga nih fakta yang bilang rebusan daun sirih ini dapat menurunkan resiko penyakit diabetes. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Banyak banget yang faktanya dok ya. Yang tadi dok sudah bilang. Tetapi sebenarnya pakai sirih hijau juga bisa, tapi lebih kuat lagi pakai sirih merah kalau untuk efek menurunkan gula darah. Oke, nanti kita buat ya dok ya racikannya dok. Iya. Untuk yang penyandang diabetes. Oke, nah Ini dokter yang obat ini sudah ada batuk penelpon. dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Dari Iqbal, Surabaya. Oke, Dengan silakan siapa? pertanyaannya. Jadi sepertinya ada. Halo. Sepertinya kurang ini ada suaranya. kendala teknis nih ya. Gak apa-apa, jangan patah semangat, tetap telepon lagi ya. Ya, telepon lagi. Nah, ini sambil Oke, ini sambil sambil nih, nunggu. dokter. Tadi sudah dimasukkan sirih saya dan masukkan juga sirih dan adas manis Adas setengah manis. sendok teh. Setengah sendok teh ya. Setengah sendok Oke, teh. nah terus apa lagi nih dok campurannya? Cukup kalau untuk batuk cukup ini aja. Jadi sirih Ya. sama adas manis. Gitu. Nah, kita matikan aja. Oh ini udah mendidih, langsung disajikan. Gitu. Oke, ya silakan dokter. Iya. Nah ini
Nah, ini wanginya juga enak nih. Iya, wanginya Iya. udah. Aduh, kalau mirsa di rumah ya bisa di sini, aduh, rasanya tuh adem gitu ya. Enak ya dok. Emang ini rasanya langsung di hidung dan tenggorokan emang lebih lega gitu ya rasanya. Oke. Jadi kira-kira inilah. Ya. Nah, oh disaring ya. Jadi Iya. itu tadi apa dokter? Adas Adas manis. adas manisnya Iya, dia disaring. juga bersifat ekspektoran. Juga bersifat gitu. ekspektoran. Oke, ini sudah ada penelpon lagi. Nah, halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Bogor. Dian di Bogor. Oke, Iya. silakan pertanyaannya. Mau nanya nih, kalau daun apa namanya? Siri itu buat menghilangkan bau badan bisa nggak? Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama ya. Nah, itu dok, Silakan, langsung dokter. ada pertanyaan dari pemirsa. Bisakah daun sirih mencegah bau badan? Silakan dok. Bisa. Bisa banget. Gimana cara? Jadi ini tadi kan saya bikin ramuan sebenarnya buat batuk ya. Iya, buat batuk. Jadi daun sirih sama adas manis ini juga bersifat untuk mengurangi bau badan juga sebenarnya. Oh gitu. Nah, wangi banget Coba deh. dong. Jadi ini diminum apa gimana tuh dok? Diminum. Jadi boleh ini dicampur tambah cengkeh juga boleh. Oh, Jadi gitu. cengkeh, adas manis sama sirih direbus, Tapi ini- kemudian airnya diminum. Tapi ini bagusan jangan pakai madu kali ya dok ya. Sebenarnya juga pakai madu nggak apa-apa. Jadi itu buat selera aja sih, sama buat menambah efek anti-inflamasi, anti peradangan kalau madunya. Oke. Sama. Nah, dokter nih masih ada nih dok pertanyaan dari masyarakat nih dok. Banyak yang mengatakan bahwa si daun sirih ini bisa mencegah mimisan atau bisa mengatasi mimisan. Nah ini sebenarnya benar nggak sih dok? Iya, sebenarnya fakta juga ya. Jadi memang dari dulu dia dipakai untuk mimisan tapi yang anterior ya, dari perdarahan yang anterior bukan yang posterior. Kalau posterior kan berat, tapi Iya. kalau mimisan yang dari perdarahan yang yang anterior, pembuluh darah anterior dia bisa. Oh, oke. Biasanya disumpel ada ya. penelpon lagi nih dokter. Banyak Hemostatik. sekali yang nelpon hari ini. Halo, selamat siang. Halo, Halo, dengan siapa di mana? dengan Ibu Ika di Aceh. Ibu Ika dari Aceh. Wow, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya mau tanya apakah daun sirih bisa mengobati haid waktu datang haid, Bang? Oke, Oke. untuk mengobati sakit haid. Terima Iya. kasih banyak Ibu. Nah, nih dok, Silakan, apakah dokter. daun sirih bisa mengobati sakit haid atau nyeri haid? Ya, jadi kalau daun sirih saja kurang cukup ya. Kalau ada nyeri haid itu kita lebih bagus kunyit asem sirih. Nah, ngomong kunyit, kita punya kunyit di sini. Ya, ini juga Kunyit ada sama kunyit asem asam sirih. sirih. Nah, itu diapain dok? Nah, ini bisa juga sih kita peragakan. Oke, Semoga ini waktunya kita sisihkan cukup. dulu. Dokter, ini aku belum Iya. cobain, aku cobain ya. Iya, Ini cobain, katanya cobain. bagus untuk Kalau mau- mengobati batuk, ya kan? Kalau mau pakai madu boleh. Pahit. Ya, makanya pakai madu kalau Gak pahit apa-apa, ya. tapi kalau misalnya bagus untuk kesehatan saya minum. Mungkin kalau ditambahin madu atau gula gitu boleh nggak sih dok? Boleh. Boleh sebenarnya. Oh, sebenarnya Bisa. boleh. Tapi kan ada gula juga, gula Ini ada merah. gula Jawa. Ya, Mungkin gula karena kamu Jawa. sudah manis jadi nggak dikasih. Nah, oke, kita kembali lagi nih dok. Iya. Tadi ada pertanyaan yang tentang apakah si daun sirih ini bisa mengatasi nyeri haid? Iya. Ya dok ya. Jadi kita kan selama ini kenal jamu kunyit asem nih. Ih, kenal tuh, kunyit, Dok. ya kunyit Kenal asem. lagi. Kunyit asem itu kan untuk meredakan nyeri Ya. haid ya, kunyit Iya. asemnya aja. Iya. Oke. Karena pada kunyit dan asemnya itu memang sifatnya antiinflamasi, ya, anti peradangan, kemudian menyeimbangkan hormon. Oh gitu. Jadi nyeri haid itu akan berkurang. Saya sendiri juga biasa minum itu. Jadi seminggu sebelum waktunya mens kita sudah minum setiap Berapa banyak, hari. Dok? 1 sampai 2 gelas. 1 sampai 2 gelas Jadi ya, 1 oke. minggu sebelum haid
sampai haid, sampai 1 minggu sesudah haid itu terus. Oke, yuk Kita sambil ini ya dok ya, sambil membuat racikan daun sirih untuk mengatasi nyeri haid. Nah, silakan dokter. Berapa banyak tadi itunya? 1 gelas air ya dok ya. Selanjutnya ini Kunyit. ya. Berapa sendok nih dok kunyitnya? Kira-kira ini awalnya 20 gram kunyit, kemudian diparut. Oke, silakan dokter. Iya, sebentar. Airnya mendidih dulu pemirsa, jangan sampai nggak mendidih. Betul. Ya. Jadi nggak apa-apa deh, kita mulai masukin ke sini juga bisa. Ya. Kita peles. Ini karena itu airnya udah sambil anget. menunggu airnya mendidih nih dok ya. Sesaat lagi nih pemirsa kita akan menyaksikan ya hasilnya seperti apakah racikan ramuan daun sirih untuk mengatasi nyeri haid. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Nah, ini kita tadi sudah selama commercial break tadi kita sudah membuat racikan daun sirih untuk membantu mengatasi nyeri haid. Nah, ini ya dok ya. Nah, ini campurannya tadi ada kunyit ya dok ya, daun sirih, terus ini juga ada seperti bikin kunyit asam sebenarnya. Oh, ada kunyit asamnya juga. Dengan sirih 3 lembar ya. Sirih 3 lembar, kunyit asam sama gula aren ya dokter ya? Iya, Sama gula aren. Oke. Jadi tinggal disaring. Ini sudah jadi. Jadi ini disaring. jadi ini nanti daun sirihnya akan bersifat mengurangi sekresi dari vagina, artinya keputihannya akan berkurang ya. Oke, terutama yang disebabkan oleh jamur, Betul. ya Candida albicans. Ini ada penelpon lagi dokter. Ini ada penelpon. Iya, silakan. Halo. Halo, Halo, dengan siapa di mana? halo. Halo. Dari Ibu Kantor Magelang. Halo. Oke, Ibu silakan Halo. pertanyaannya. Oke, dari Halo. Magelang nih. Wow, silakan Bu pertanyaannya Bu. Mau tanya. Kalau saya kemarin aku sudah membuat ramuan yang asam lambung itu ya Bu ya, udah saya coba. Terus kalau saya minumnya ya entah daun sirih atau apa, setiap hari itu saya mengkonsumsi dalam jangka lama itu berpengaruh pada ginjal enggak ya Bu ya? Oke. Iya betul, oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Terima kasih banyak silakan. Ibu. Nah, ini Ini pertanyaannya tadi bagus sekali nih, ini Dok. tadi Ini yang ada dicoba komplikasinya ramuan nggak apa tuh? tadi dia Ibu siapa tadi yang Ibu Kanto. Ibu Kanto ya. Berarti mencoba ramuan yang kemarin saya peragakan gitu ya maksudnya. Itu diminum setiap hari tidak masalah Bu, tidak akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Tetapi memang minum air putih harus cukup gitu. Oh, jadi harus tetap harus minum air putih 8 minum- gelas sehari iya, minimal ya. 8 gelas per hari Oke. atau 2 liter per hari. Oh, gitu. Oke. Jadi biar seimbang ya dokter ya. Iya, nah. Oke. Nah, ini aku sambil bertanya ya dokter ya. Ini aku dengar-dengar nih ada fakta atau mitos nih dokter ya. Mengkonsumsi rebusan daun sirih ini dapat mencegah resiko penyakit kanker. Fakta atau mitos? Fakta. Kembali lagi fakta saya katakan. Karena dari daun sirih itu ada senyawa-senyawa aktif yang bersifat antioksidan ya. Terus juga penelitian membuktikan juga bersifat sitotoksik ya terhadap sel-sel kanker manusia. Ya. Contohnya misalnya mencegah pertumbuhan dari sel kanker prostat. Ya. Juga bisa mencegah pertumbuhan dari sel kanker payudara. Itu penelitian in vitro dan penelitian praklinik membuktikannya seperti itu. Oh gitu. Tetapi memang belum dilakukan uji klinik ya, uji klinik atau uji pada manusia langsung. Oh. Gitu. Tapi itu Oke. tidak apa-apa kita minum daun sirih, kita berharap bisa mencegah kanker. Oh, gitu. Yang penting kan karena kan ini kan berkhasiat alami ya dokter ya. Oke, ini ada penelpon lagi nih. Wah, seneng banget ya hari ini, semangat sekali penelponnya. Halo, selamat siang. Halo Bapak, dengan siapa di mana? Saya dari Cilegon, Banten.
Dari Banten, Pak, silakan. Dengan Bapak Haji Surya. Oh, Bapak Adi Surya dari Cilegon, Banten. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini mudah-mudahan daun sirih itu ada kaitannya dengan penyakit saya, yaitu kuku saya ini bisa belah sendiri. Nah, kemudian ada sedikit infeksi gitu. Oh, Oke. Nah, selama ini saya dikasih obat salep dari dokter umum. Cuman kalau kena air ininya sakit terus. Oh, Nah, gitu, ini baik. bisa nggak dengan daun sirih gitu? Oke, terima kasih Oke, pertanyaannya terima kasih. Bapak. Terima kasih, tentunya. Assalamualaikum. Silakan. Dokter, silakan. Iya, jadi mesti tadi masih agak kurang jelas saya ya dengan keluhannya ya. Jadi kakinya sakit. Kemungkinan kan ada infeksi di kuku Ya. ya. Tetapi kita mesti tahu dulu bahwa infeksi di kuku itu kan bisa disebabkan bakteri ataupun bisa disebabkan oleh jamur ya. Kalau ringan infeksinya misalnya karena jamur candida atau karena bakteri, itu masih bisa dengan daun sirih. Jadi daun sirihnya itu Diapain tuh, Dok? direndam di dalam minyak, misalnya minyak kastor misalnya ya. Ya. Terus ditempel. Oh, ditempel. Ditempel di lokasi yang Sakit. ada infeksi tadi ya. Atau bisa juga tanpa direndam minyak tapi langsung tempel terus kemudian di bandage pakai pembalut. Dibalut ya selama 24 jam, nanti baru dibuka, dibersihkan lagi, lalu pakai lagi 24 jam, buka lagi. Itu bisa salah satu usaha seperti itu. Tetapi kan ada juga infeksi kuku yang berat, misalnya paronychia atau karena suatu dermatofita, jamur tuh, Dok? tinea, Jamur, ya, Dok, ya. itu nggak bisa ya, nggak bisa pakai daun sirih. Iya. Ya, Yang kita bisa pakai tadi berapa lama tuh dengan- Dok pemakaiannya? Dan seberapa sering harus dipakai yang ya. tadi bisa? Ya, yang tadi saya sampaikan 24 jam dipakai, baru dibalut, Baru diganti. baru diganti, itu bisa. diganti, Itu oke. setiap hari sampai reda. Tetapi tadi itu saya sampaikan kalau misalnya ada keluhannya berat, kalau saya lihat tadi Bapak menyampaikan keluhannya kukunya sampai belah ya. Iya. Kalau kukunya sampai belah, saya rasa itu sangat tidak ringan maksudnya ya, itu cukup berat. Jadi dengan daun sirih saja tidak cukup. Jadi saran saya tetap Bapak berobat ke dokter, memakai obat yang diresepkan oleh dokter ya. Oke. Karena itu biasanya nanahnya banyak Iya. sampai kukunya terbelah. Nah, semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Iya, betul. Anyway nih dokter, nih aku juga penasaran nih. Dengar-dengar kan tadi kan dokter bilang nih kalau misalnya rebusan air sirih ini katanya bagus banget untuk menurunkan penyakit diabetes, ya kan? Kalau gitu, racikannya seperti apa sih dokter? Karena Berarti kita pakainya ini nih ya, daun sirih yang merah nih Dok. Kalau ada keluhan gula darah tinggi, Iya. kita bisa pakai sirih merah nih. Ini saya cuci dulu ya, karena sirih kan merah. langsung dipetik. bedanya apa dok? Emang kenapa harus sirih merah? Lebih kuat biasanya, efek menurunkan gula darahnya akan lebih kuat. Gitu. Oh, Tapi gitu. sebenarnya dengan sirih hijau juga bisa. Oh, Gitu. tapi lebih bagusan Tapi sirih kalau merah ada, ya dok iya. ya. Oke, nah Nah. ini gimana nih Dok? Iya, ini kira-kira bikinnya begini ya, Ya, air kira-kira 200 ml. ya. Ini saya kira-kira saja. Ya, ini sambil di ini ya Dok ya. Boleh dinyalakan. Kemudian saya iris-iris sirih merahnya, ya. Iris-iris ya. Cukup 1 daun ya, karena airnya hanya 200 ml. Ini untuk sekali minum. Oh, untuk sekali Gitu. minum. Ya. Ini apinya sudah besar ya. Ya. Karena kan yang kita tahu kan banyak banget nih masyarakat Indonesia juga mengeluh sakit diabetes kan merupakan sakit yang umum jadinya dokter ya. Menakutkan Kita loh tutup itu. aja. Oke. Nah ini kalau untuk ramuan penurun gula darah, rebusnya agak lama ya, bisa setengah jam. gitu. Supaya lebih banyak zat aktifnya yang terlarut dalam air. Jadi misalnya tadi airnya 200 ml, ini direbus sampai airnya sisa 100 ml, kira-kira setengahnya. Setengahnya. Nah, misalnya tingginya segini ya nanti. Dengan api kecil nih dokter ya. Iya, api Ya. sedang juga bisa. Oke. Nanti sedang setelah sampai itu kecil. diminum. Iya, setelah itu diminum. Oke. Nah ini berarti tidak ada campuran lain ya Dok ya? Benar-benar cuma daun sirih merah? Sirih aja. Oh, oke. Daun sirih Nah nanti merah pada aja. saat minumnya
boleh dicampur gula atau madu gitu dok? Madu deh dok, madu. Soalnya ini kan untuk orang diabetes lagi ya, bahaya dok ya. Kalau untuk diabetes saya sarankan jangan pakai gula maupun jangan pakai madu. Betul. Tapi kalau mau pakai stevia misalnya. Apa tuh, dok, stevia? Stevia itu Oke, salah dokter. satu herbal yang bersifat pemanis. Tapi dia untuk manis ya, low dok, sedikit glycemic, saja. low kalori. Oke, baik. Nah, dokter ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta yang beredar nih Iya. dokter. Katanya nih dok, si daun sirih ini bisa mengatasi radang prostat. Mitos Waduh. atau fakta dokter? Saya katakan itu mitos, ya. Mitos karena sebenarnya begini, memang daun sirih itu bersifat meredakan peradangan, ya. Tetapi kalau untuk prostat, penelitian menunjukkan itu justru untuk pencegahan kankernya, bukan untuk infeksi radang prostat. Gitu. Tetapi ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa daun sirih juga bisa mengobati radang testis. Jadi lain ya, prostat sama testis. Oh baik, beda ya. Saya mewakili orang awam, saya tidak tahu bedanya. Testis itu pada pria ya, yang ada di dalam skrotum. Oke. Oh ya, baik. Oke. Nah, selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta nih dokter, rebusan daun sirih dapat mengatasi iritasi pada mata. Mitos atau fakta dokter? Fakta ya. Fakta. Jadi memang pemakaian dari zaman nenek moyang di berbagai negara ya, bukan hanya Indonesia tapi India, Bangladesh, Nepal, kemudian Asia yang lain, Cina, sampai Amerika Latin itu memang rebusan daun sirih biasa diteteskan pada mata. Ditetes dong. Baru saya mau nanya. Rebusannya ditetes pada dok? mata yang mengalami iritasi atau mengalami infeksi konjungtiva. Tapi nggak apa-apa tuh dok. Maksudnya kan mata kan ini banget sensitif sekali ya dok ya. Maksudnya. Karena sifatnya steril. Jadi air rebusan daun sirih itu sifatnya steril. Tapi tetap Jadi tunggu antiseptik. dingin dulu ya dok Iyalah. ya. Jangan pas lagi panas-panas mikirnya yang pas lagi steril-sterilnya, jangan. Jadi pernah ada uji klinik di UI untuk pemakaian infusa daun sirih, artinya air rebusan daun sirih dengan konsentrasi 20% itu sebagai antiseptik sebelum operasi katarak. Ya, jadi dia bisa menggantikan povidone iodine. Oh gitu. Ngomong-ngomong ini udah mendidih nih dokter. Iya. Nah, sebenarnya tadi itu berapa lembar ya dok ya? Satu. Hanya satu lembar aja Ini ya? sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau untuk menurun gula darah sebenarnya lebih dari mendidih ya. Jadi dari yang tadinya 200 mili hingga tersisa 100 mili. Jadi kalaupun mendidih itu kita biarkan dulu. Yang penting air sisanya kira-kira 100 mili. Gitu. Ini ceritanya aja ya. Ceritanya sudah mata. Inilah sudah cukup sisa 100 mili. Ini berapa gitu. kali nih dok dikonsumsinya dalam satu hari? Ini bisa 2 sampai 3 kali sehari sebelum makan. 2 sampai 3 kali sehari sesudah makan. Sebelum ya? makan. Sebelum makan. Sebelum makan. Karena untuk menurunkan gula darah sebelum makan kita minum dulu baru kita habis itu makan. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang penderita mah nggak apa-apa tuh dok? Nggak apa-apa karena langsung makan. Dan ini juga daun sirih justru baik untuk lambung. Jadi tidak menimbulkan Nah ini untuk diabetes tipe berapa nih dok? Kan ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 ya. Oke, dan ini untuk menurunkan diabetes, menurunkan gula darah. Gula darah ya dok ya. Tapi untuk diabetes yang masih ringan ya, gula darah yang tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya cukup tinggi ya kita tetap perlu obat dokter, kita minum secara teratur. Nah ini buat membantu. Ya. Tapi kalau misalnya barengan sama obat dokter nggak apa-apa dok? Dikasih jarak. Dikonsumsi. Jadi kan dikasih jarak ya, dikasih jarak kira-kira 2 jam. 2 jam dengan obat dokter. Oke, dan juga tetap ya kalau misalnya mau konsumsi tetap harus konsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalam Anda gitu. Agar nanti juga tidak terlalu rendah juga gula darahnya, betul. hipoglikemi yang Tapi, kita khawatirkan. Kalau misalnya nih dok, nih kayak aku kan nggak ada diabetes nih dok ya. Tapi kan aku takut ya kan, boleh nggak sih dokter mengkonsumsi ini? Boleh. Untuk mencegah. Untuk mencegah. Iya.
Jadi kalau yang masih sehat cukup sekali sehari aja. Sekali sehari sebelum Iya. makan ya dok ya? Iya, misalnya betul. sekali sehari sebelum makan siang atau sebelum makan malam. Betul. Dan juga dibarengi dengan pola hidup sehat Iya, tentunya. olahraga. Kita mencegah penyakit pasti kita harus olahraga, terus makan makanan bergizi. Ya. Oke. Nah, dokter terakhir nih dokter, Ya. mungkin kita dokter bisa memberikan tips untuk mengkonsumsi daun sirih supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Silakan dokter. Iya, jadi sebenarnya daun sirih itu bisa juga dimakan mentah, ya. iya. Ini contoh yang sudah dibuat, ya. Ini daun sirih kira-kira 2 lembar di blender dengan air 200 ml. Oke. Ini bisa diminum. Oh langsung diminum. Ini kan artinya mentah, tapi airnya nggak mentah ya, airnya airnya Fungsinya matang. buat apa sih dok? Ini untuk mengatasi gangguan pencernaan juga. Ini bisa ditambah dengan kunyit. Jadi misalnya serbuk kunyit nih, Iya, kunyit. kita tambah. Bukain dokter. Oke. Kita tambah sebentar. Ya. Ini ditambah dengan. Iya, nah ini dikonsumsinya berapa kali saya sehari nih buang dok? dulu kali Ya, ya. boleh situ dokter. Iya. Oke, ya. Jadi Ini dicampur kira-kira serbuk. dengan seperapat Seperempat kunyit. sendok teh. Oke. Ini Iya, diaduk selanjutnya, dulu dokter. sampai larut. Ini mestinya pakai air panas ya, Ya. biar Larut. kunyitnya Iya. larut ya. Ini kalau dicampur Nah, dengan dicampur kunyit, dengan khasiatnya ini buat lambung. lambung. Oh, buat lambung. Jadi untuk yang punya keluhan atau untuk mencegah nih dok? Untuk yang punya keluhan gangguan pencernaan, ya minumnya misalnya sebelum makan? kembung, bisa sebelum bisa sesudah makan. Oke. Jadi kalau kita keluhannya kalau habis makan, padahal makan cuma dikit, tapi kok perut nggak enak, penuh banget rasanya, ini bisa minum ini. Oh gitu. Jadi kan ada tipe-tipe dispepsia ya, gangguan lambung yang Ya, oke. nyerinya sebelum atau sesudah. Oke. Gitu. Selain itu kalau yang Wow. dimasak tadi sudah diperagakan. Iya, oke. Gitu. Terima kasih banyak, dokter. Iya, Oh, banyak sama-sama. sekali ya ramuan-ramuannya hari ini. Iya, kita senang sudah banget. mendapatkan 5 tadi ya ramuannya ya. Yes. Wow. Terima kasih banyak, dokter. Iya, makasih Dokter Nah, Arli.